Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia kesana channel Riyati Sam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, masya Allah. Kaisam doakan yang lagi sakit di rumah sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, semoga sampai finish ya, amin. Teman Kaisam yang baru di interminit majikan, semoga Allah mudahkan dalam mencari pekerjaan baru. Teman Kaisam yang masih kelilit hutang, semoga Allah mudahkan ya dalam membayar. Yang berkasus dengan money laundry, semoga Allah juga mudahkan dalam kasusnya ya cuy ya, amin. Gimana kabar kalian? Sudah makan apa belum? Masak apa hari ini? Aduh, pasti ada yang bosen ya. Aduh, kayak bisa masak ini aja, dikomplain. Ada yang masaknya masih keasinan, ya nggak apa-apa. Namanya juga proses beradaptasi, belajar, nggak apa-apa. Dulu kayak Tisam juga ngomong, majikan itu, kenapa kamu itu kalau masak asin katanya? Ya nggak tahu ya. Terus akhirnya belajar sampai akhirnya kayak Tisam bisa membuat apa namanya daging babi panggang itu ya kan. Nggak usah dicicipin juga, udah resepnya juga udah tokcer gitu kan. Masaknya 3 jam, dimakannya 5 menit. Tapi itu adalah bentuk karena kayak Tisam mau belajar, jadi akhirnya kayak Tisam bisa menyesuaikan dengan lidah majikan. Jadi kalian gak usah patah semangat yang masih dikomplain soal masak. Oke, hari ini kayak Tisam akan berbagi kisah tentang yang di Jembatan 1000 Bidadari. Aduh mbak, kamu itu astagfirullahaladzim ya. Oke cuy, ayo kita bedah kasus. Jadi kemarin itu kan di public holiday, bukannya di hari Minggu. Mbak yang biasa berjualan di situ itu udah biasa berjualan karena dia itu merasa bahwa tindakan yang dia lakukan adalah benar ya, benar dengan reason di belakangnya. Nggak tahu itu dia menghidupi anak yatim piatu di rumah, atau beban apa yang dia tanggung, atau memang dalam tujuan untuk mencari rezeki untuk masa depannya. Itu kan adalah dia sendiri yang punya alasan kenapa dia masih melakukan seperti itu lagi dan lagi ya cuy ya. Kenapa mbak ini menjadi target sasaran Siuvan Queen? Artinya itu Siuvan Queen katanya cuy, Pade itu. Nah, si Pade ini Satpol PP Hong Kong ini sudah menargetkan si pekerja migran ini ya cuy ya. Tentunya dia adalah pekerja migran yang masih memiliki majikan. Nah jam 10 itu masakannya udah mateng. Nah kebetulan di hari itu dia tidak terlalu banyak cuy untuk memasaknya. Tapi dia mungkin mikir, kalau saya nggak jualan kasihan dong teman-teman saya yang pengen makan gitu kan. Kalau misalkan kita membenarkan sesuatu yang ilegal cuy, kita tuh selalu punya alasan untuk menjadikan diri kita itu, apa yang kita lakukan itu benar versi kita sendiri. Tapi orang-orang yang sudah tahu tentang aturan, disiplin aturan, dan kita di sini numpang, kita tuh sebenarnya udah tahu kalau itu adalah salah gitu kan. Jadi apakah kita menyalahkan si penjualnya? Enggak, karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini dia punya alasan untuk melakukan seperti itu. Salah satunya adalah dia merasa punya validasi di mana masakannya ini laris. Jadi dia ini merasa bahwa oh, masakan saya enak kok, banyak kok yang datang ke saya, berarti dia itu butuh juga kan. Nah alasan pembeli yang membeli jajanannya, makanannya, ini menjadikan trigger mbaknya menjadi kuat gitu kan untuk melawan aparat negara sendiri gitu. Jadi siapa nih yang disalahkan? Apakah disalahkan pembelinya? Kita tidak boleh menyalahkan cuy, karena ini adalah hak masing-masing. Yang beli silakan, yang menjual silakan, tahu ilegal konsekuensinya. Cuma di sini dibutuhkan kesadaran pekerja migran Indonesia. Ya, dimana teman-teman kita nih yang membeli nih ya, kadang kita membeli, kadang kita lapar ya. Untuk menahan lapar kita supaya tidak membeli dagangan mereka, bisa nggak sih? Ini kan yang harus kita lawan. Jadi kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing, mau sampai kapan? Nah, kita video ya, sebar gitu kan, viral, mbaknya ketangkap lagi. Banyak bulian, wah dasar otak dungu, nggak sadar-sadar kayak gini kan. Nah, tapi kalian lihat nggak teman-teman kita yang makan di situ dengan nikmatnya menikmati makanan mereka? Nah, ini adalah suatu kubu yang beda. Kita versi yang taat aturan, satu versi yang udah biarin aja lah orang dia juga cari rezeki. No.
Menurut kayak Tisa, rezeki kita itu ya di sini domestic helper dengan visa kerja ya segini gitu. Kalau misalkan kita berbisnis di luar sana menjual makanan seperti ini, namanya Chosangyi. Adalah dia berbisnis, makanya kenapa tadi itu Pade Lesinkun itu saking geramnya marah ya sama mbaknya. Awalnya ini kan kejadiannya jam 10-an coy. Ini masakan udah ditata. Sebelumnya ini si mbaknya ini sudah ditegur sama temennya, kamu jangan dikeluarkan semua. Biar nanti kalau ketangkap kamu ada yang bisa diselamatkan dagangannya, ya kan? Di situ ada cobek, ada ikan, ada sambal dan lain-lain. Berarti ini kan fokus untuk makanan masakan Indonesia ya cuy ya. Nah, dari minggu kemarin ini mungkin lolos aja, jadi merasa bahwa oh ya udah hanya sebatas itu aja gitu kan. Nah, akhirnya ternyata mbaknya yang kemarin itu bertengkar sama Pade ini memang udah menjadi target aparat negara ini untuk menertibkan ya cuy ya. Apalagi yang diturunkan mungkin adalah kepala yang udah anggotanya ini udah aduh nggak bisa ngelawan deh cece kita ya kan. Jadi majikan kita aja yang berani sama kita gitu kan. Tapi orang-orang sini aparat negaranya aja nggak berani, kita ini kemengok gitu kan. Kita ini terlalu kemengok. Akhirnya kepalanya sendiri terjun langsung di situ yang pakai kacamata kalau kalian tahu ya kan. Karena dia tahu targetnya dia itu dia ya kan. Akhirnya pas itu kebetulan mbaknya nggak ada lagi ke Jisoo cuy. Di situ ada asistennya aja. Terus pas Pade ini ngangkut ya setengahnya. Ini kan asistennya berusaha gimana caranya untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan ya cuy ya. Dari pelan-pelan geserin lagi yang pakai baju abu-abu. Siapa kamu? Ketangkap itu sama video. Terus akhirnya karena mbaknya ini mengambil sedikit-sedikit, jadi akhirnya kamu, ini bukan punya kamu kan? Mana yang punyanya? Kabur katanya kayak gitu. Akhirnya datanglah pemilik kedai itu ya, pemilik lapak itu. Ya itu mbak yang ada cempolnya itu yang dari mana yang sok jagoan itu kan. Akhirnya dia merasa bahwa, wah kamu tahu nggak apa yang dilakukan mbak ya? Dia tidak terima makanannya itu diambilin. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia masak itu pakai modal pastinya. Kalau diambilin semua, yo rugi dong hari itu. Bener nggak? Nah, sedangkan masakan udah matang semua gitu. Terus akhirnya untuk mengalihkan perhatiannya si Pade, ini kan setengahnya kan udah diangkutin ya. Ikan apa namanya ibu-ibu yang Satpol PP-nya itu masukin kan buka kreseknya. Terus dia mengalihkannya dengan menumpahkan makanan ke jalan. Tamlapsap. Menumpahkan makanan di jalan supaya dialihkan perhatiannya, supaya asistennya masih bisa menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan gitu kan. Ini adalah politik nih teman-teman kita yang melakukan apa namanya penjualan makanan ilegal di Jembatan Seribu Bidadari. Akhirnya dia mengalihkan perhatiannya si Pade untuk bertengkar ya kan di situ supaya asistennya bisa menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Nah ini otak-otak pembisnis licik ya seperti ini. Ya licik lah. Katanya mbaknya udah nggak jadi masalah, diomongin apa aja juga terserah, katanya dibully juga siap katanya. Ya sudah, ini adalah pilihan mbaknya yang menantang gitu kan, yang nggak jadi masalah. 1 kali tegur nggak, 2 kali tegur nggak, 3 kali tegur nggak gubris. Siapa yang menegur nantinya? Allah. Di saat semua alasan-alasan yang dia buat adalah untuk kebaikan, tapi dia menzolimi orang, menzolimi aparat negara sini, nggak tahu apa yang akan nanti Allah tegur. Nauzubillah min dzalik. Sebelum itu terjadi, yo sadar pembelinya, yang jualnya kita harus tahu, ya kan? Jangan kamu itu ibaratnya makan ya dengan nikmatnya, dengan lahapnya, mengenyangkan perut kamu, melihat tontonan seperti itu. Sekarang kayak Tisam bertanya, apa perasaan kamu? Malu nggak sebagai bangsa Indonesia? Atau hanya kamu juga ya udah bodo amat kan dia yang ketangkap kayak Sam, yang penting saya kenyang. Nah ini dimana kita sudah kehilangan yang namanya empati, simpati itu. Kita tuh nggak bisa cuy gini terus. Kalau misalkan kamu ingin menaikkan value kamu sebagai pekerja migran, cari tempat yang benar-benar kamu makan tuh aman gitu, ya kan? Ini kembalikan kepada diri kalian sendiri, sadar. Jadi bukan sepenuhnya salah yang jual kemarin, ya kan? Kamu tahu nggak? Kalau kalian tahu artinya si Pade itu ngomong apa sama si mbaknya,
ngomong, kamu tuh 1 kali, 2 kali, 3 kali kamu itu ketangkap kayak gini, saya ambilin barang-barang kamu. Kamu tuh siapa yang nge-backup kamu katanya? Siapa yang mempekerjakan kamu seperti ini? Sampai padenya tuh ngomong kayak gitu. Sembahnya ngomong kayak gini, kamu tidak melihat saya transaksi uang katanya. Kenapa hanya saya yang dibeginikan sama kamu? Harusnya kan mikir ya Mbak. Harusnya kan mikir ya Mbak, kita gaji berapa sih? 5.000. Apakah mungkin kamu dinas sosial yang membagikan makanan setiap minggu di jalanan, kalau tidak ada penyuplai, kalau tidak untuk berbisnis atau tidak mendapatkan keuntungan, mikir nggak Pak? Dia juga mikir loh, gaji kamu loh 5.000, kamu aja pekerja di sini itu dengan sengsaranya, kok bisa kamu bagi-bagi makanan setiap minggu dan kamu terus yang ada di situ? Mikir nggak? Makanya kita tuh jadi SDM itu jangan dong-dong sekali jadi orang, ya kan? Kamu boleh mendebat aparat di sini, nggak ada transaksi uang, saya nggak jualan. Kenapa kamu ambil barang saya? Kamu aparat negara aja dibodoh-bodohi gitu kan, dengan keegoisan kita, merasa bahwa kita makanannya enak, kita mempunyai validasi laris manis di situ, sehingga kita lupa diri. Lupa diri ini namanya, mbaknya lupa diri. Terserah Kaisang dibenci atau enggak, ya Tisam itu apa namanya, pemutus rezeki atau enggak, yang pasti Kaisang hanya menyarankan kepada teman-teman kita untuk ayo kembali dengan pribadi kita yang menyadari bahwa kita ini hanya pekerja migran Indonesia dan tidak memiliki hak sekalipun untuk membuka apa namanya bisnis makanan dan lain-lainnya ya. Dan kitanya juga sebagai pembeli, kalau misalkan kita mau revolusi mental kita untuk mendidik teman kita untuk tidak serakah dan tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan ini benar, tahan ego. Seberapa kita lapar, cari tempat yang benar-benar aman. Kalian bayangin aja kalau nggak ada yang beli, dia juga pasti akan mengurangi masakannya, mengurangi masakannya, sampai tiba masanya, udahlah sepi, udah nggak usah jualan daripada kita rugi. Itu caranya untuk apa namanya, menyadarkan mereka. Selama kamu membeli makanannya terus, mereka pasti akan, wah banyak permintaan, oke saya akan tambahi. Oh kalau saya diangkut hari ini sama Pak De, oke nggak jadi masalah, minggu depan saya buka lagi, saya akan dapat uang untung lagi. Ini adalah alasan yang selalu mereka menjadikan dia itu punya kekuatan untuk selalu membuka lapak di situ. Walaupun setiap hari seperti itu ya, nggak akan kapok selama kita masih membeli. Nah itu, jadi tegurannya siapa nih yang salah? Ayo ya, mudah-mudahan aja dari video ini banyak yang menyadari, iya ya Kaisam ya, coba aja kita nggak apa namanya mensupport mereka. Iyalah, itu kembali kepada diri kita sendiri ya, mau bagaimana cara kita mengangkat nama Indonesia ya cuy ya di mata masyarakat sini. Ingat, di mana salah satu aturan pendatang di sini adalah menaati semua tata tertib dan aturan pemerintah setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jangan salahkan pemerintah Indonesia, jangan salahkan kemarahan kamu terhadap pemerintah Indonesia. Jangan kamu merasa bahwa saya lo nggak merepotkan Indonesia, toh saya juga cari uang untuk Indonesia kok. Iya kan? Kalau kita mental seperti itu berarti kan kita mental kampungan ya. Dimulai dari kita sendiri aja untuk memperbaiki supaya generasi penerus kita tidak seperti ini. Oke? Nah mungkin itu sharing Kaisam hari ini ya. Jadi buat saran Kaisam buat yang pedagang-pedagang, kalau misalkan suruh ditutup atau diringkus ya diringkuslah, jangan sampai dibuang ya. Kalian bayangin nggak sih, masa petugas negara harus ngambilin sampah, bawain cobek kalian, bawain makanan kalian. Di situ kalian punya hati nggak sih? Mungkin kalian sudah tertutup hatinya. Cuma kita yang melihat, ya Allah kok segitunya teman kita itu berlebihan ya, mempermalukan aparat negara seperti itu. Ya jangan dicontoh lah menurut Kaisam ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.